Jadi gue bakal bagi pengalaman gue, sharing pengalaman gue, kenapa gue bisa terjun ke usaha. Jadi pertama, gue kan tadi kerja udah 8 tahun. Gue udah ngumpulin sedikit modal atau tabungan lah. Tabungan ini untuk apa? Jadi kalau kalian yang tadinya seorang karyawan pengen bener-bener usaha, kalau prinsip gue sendiri, gue nggak mau double job. Artinya gini, gue kerja terus habis itu buka usaha terus suruh orang. Nah, gue nggak mau, karena sebelumnya gue juga kayak gitu, tapi nggak ada yang berhasil. Karena apa? Karena kita kebanyakan ya udahlah, ini toh gaji gue juga masih ada. Nah gitu tuh. Jadi ibaratnya kita nggak terlalu 100% untuk menjalankan usaha itu. Nah jadi yang gue bilang tadi, gue udah punya sedikit tabungan untuk buka usaha. Tapi tabungan itu bukan hanya untuk usaha ya. Jadi gini, kan gue anak rantau ya. Jadi gue di sini tinggal ngekos dulu. Jadi apa sih yang gue perlukan ketika gue memutuskan untuk usaha? Memutuskan gue untuk usaha dan berani untuk resign dari kerjaan gue. Jadi untuk kalian yang benar-benar anak rantau ya, ini khususnya anak rantau lah. Gimana sih caranya supaya kalian benar-benar yakin pengen usaha dan meninggalkan kerjaan kalian? Kalau gue dulu, gue harus punya tabungan, let's say itu bisa ngidupin gue tanpa income apapun. Ibaratnya gini, gue punya kita hitung dulu pengeluaran kita sehari sebulan berapa. Misalnya gue pengeluaran sehari untuk makan di luar hura-hura nggak gue masukin. Jadi ibaratnya emang pure gue bisa hidup di Jakarta tanpa kerjaan sama sekali. Jadi pertama gue hitung dulu nih, kehidupan gue berapa sih, gue harus expense uang, gue harus punya uang berapa sih biar gue bisa bertahan selama sebulan tanpa kerjaan sama sekali. Pertama kita anggaplah makan 3 kali sehari, anggap makan 30.000. Setelah itu untuk biaya kebutuhan lain-lain sama kebutuhan lain anggaplah 50.000 satu hari. Itu berarti kita memerlukan uang sekitar 1.500.000 untuk survive hidup. Nah ditambah karena gue ngekos, ditambahlah uang kosan. Jadi gue ngambil kosnya juga gak yang muluk-muluk ya. Gue ngambil kosnya yang let's say paling mahal itu 1,5. Jadi gue harus punya uang 3 juta sebulan. 3 juta sebulan. Berarti ibaratnya gini, gue bisa hidup dengan uang 3 juta sebulan. Itu hidup ya, nggak di luar hura-hura, di luar yang lain. Jadi gue hitung nih, gue pengen usaha. Jadi gue nggak akan mau gimana pun usaha gue ada uang atau enggak, gue tetap bisa hidup. Jadi gue harus punya uang, let's say untuk hidup 1 tahun 3 juta dikali 12 itu sekitar 36 juta. Nah tabungan gue itu alhamdulillahnya bisa mencukupi kehidupan gue selama 1 tahun ke depan, walaupun gue nggak kerja sama sekali. Ibaratnya gini, kenapa gue nyisihin uang segitu? Karena kalau kita usaha, apalagi kayak gue merintis benar-benar dari nol, dari gerobakan gue jualan. Jadi kan kita nggak tahu kita income-nya berapa, omsetnya berapa. Jadi gue nggak mau kedoktrin dengan gue nggak punya uang. Jadi gue udah punya uang, jadi gue fokus usaha aja. Walaupun omsetnya sedikit atau banyak pun, yang penting gue ada pegangan untuk hidup. Yang tadi gue bilang, gue punya tabungan selama 1 tahun, gue bisa hidup tanpa income sama sekali. Jadi gue waktu gue usaha, survive usaha selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu gue fokus gimana caranya gue bisa usaha gue ini survive dan terus berkembang. Jadi misalnya bulan pertama omset gue cuman sebulan itu bersih-bersih cuma 1 juta. Kan itu gak nutupin hidup gue. Tadi hidup gue kan 3 juta sebulan, tapi kan gue udah ada tabungan. Jadi gue
nggak mikirin lagi dengan omset ini ya, walaupun omset gue 1 juta, yang penting gue udah ada tabungan. Nah jadi 1 juta ini gue simpan lagi, yang 1 juta omset bersih dari Bopen ini gue simpan sampai selama setahun. Nah selama setahun itu nggak mungkin dong usaha kita gitu-gitu aja. Kalau lu emang niat usaha, tadi yang gue bilang tadi, karena ini adalah income tunggal gue, ini adalah kerjaan usaha ini adalah pemasukan utama gue, jadi gue harus benar-benar serius untuk menjalankan usaha ini. Nah yang tadi gue bilang, selama setahun alhamdulillah ada peningkatan walaupun ada naik turun ya, tapi pada akhirnya omset gue ini bisa nutupin uang yang tadi habis, yang tadi let's say 36 juta satu tahun itu. Nah akhirnya ada lagi nih 36 juta, ada lagi nih nafas gue nih, walaupun diambil dari Bopen, nah masuk lagi nih nafas gue. Jadi gue belum bisa yang namanya happy. Nah setelah itu baru berjalannya waktu, omset gue makin lama makin bertambah, alhamdulillah. Nah barulah kita mulai bisa mengelola keuangan usaha kita sendiri. Nah yang gue ambil yaitu hidup gue 1 tahun tadi. Jangan sampai kita udah omset udah banyak, omset udah alhamdulillah udah naik, tapi gaya hidup juga naik belum. Jangan dulu, nanti kalau udah berapa tahun omsetnya itu income-nya itu omsetnya bertambah, lo boleh menaikkan gaya hidup lo sedikit demi sedikit. Jangan sampai baru omsetnya itu naik berapa persen tapi gaya hidup lo naiknya di atas kenaikan omset lo, gak, jangan. Jadi singkat cerita, akhirnya dalam kurun waktu 2 tahun yang tadinya gue gerobakan, gue bisa pindah ke ruko kecil palingan itu 4x4 lah. Nah berkembang, akhirnya gue buka lagi 24 jam. Setelah itu berkembang lagi di ruko yang agak gedean lagi, dan pada akhirnya sampai dengan titik yang sekarang gitu, singkat cerita ya. Nah jadi ibaratnya gini, orang yang gue lihat ya, orang yang gagal dalam usaha kecil kayak UMKM kayak gue ini, kebanyakan orang itu tidak mempunyai planning, yang artinya yang kayak gue tadi, plan gue walaupun omset gue kecil, yang penting gue ada tabungan buat gue bisa hidup di Jakarta. Nah jadi ibaratnya kalau kalian pengen resign dan memutuskan untuk berusaha atau berdagang, yang kalian butuhkan bukan modal untuk dagangnya aja. Yang kalian butuhkan yaitu modal untuk kehidupan kalian ke depannya juga selama 1 tahun lah minimal. Karena usaha itu akan kelihatan berkembang itu sama 1 tahun. Jadi kalian hitung berapa sih pengeluaran terkecil gua untuk hidup di Jakarta atau hidup di mana lu hidup. Jadi lu pikirin berapa. Kalau gua kayak tadi kan misalnya 3 juta, ya udah gue harus sisihin 3 juta dikali 12. Jadi otak gue nggak bakalan stres karena gue udah ada pegangan tadi nih, uangnya 36 juta. Dan selama setahun gue jualan, akhirnya keuntungan gue dapat melebihi dari kehidupan gue yang biaya kehidupan gue yang gue budgetin tadi, yang 36 juta tadi. Nah gitu, itu asumsi ya kalau nilainya. Tapi kalau kalian harus hitungin dulu berapa pengeluaran, berapa expenses kalian hidup 1 tahun di kota kalian masing-masing gitu. Jadi kalian bisa fokus untuk dagang, nggak mikirin ya uang makan besok gimana ya, uang ini besok gimana ya. Nah amin kalian nggak ada omset hari itu, nggak ada yang beli hari itu pun kalian udah ada pegangan gitu loh, udah ada uang yang bisa kalian ambil untuk kehidupan, untuk kalian hidup besoknya. Jadi jangan berusaha itu bukan untuk cari untung aja, tapi kalian harus pikirin gimana caranya usaha kalian ini bisa berkembang ke depannya. Dan setelah itu kalian harus juga bisa melihat peluang. Artinya, wah ini gue udah bersyukur nih dengan omset gue sekarang, tapi di depan kalian ada peluang yang bisa membuat kalian lebih maju, lebih berkembang lagi. Tapi itu gambling, belum tentu juga, tapi ya itu balik lagi ke kalian. Nah peluang itu kalian yang bisa rasakan, kalian yang ciptakan. Jadi kayak gue misalnya, gue mulai di emperan ya, di gerobakan. Jadi gue jualannya di depan toko orang.
toko orang itu tutup, gue baru mulai jualan. Jadi gue berawal dari sana. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di sosial media gue ini gimana perjalanan gue dulu, walaupun nggak lengkap, tapi kalian bisa lihat aja gimana gue bisa bertahan dengan jualan gue ini. Setelah itu dari emperan selama setahun, kalau nggak salah setahun lebih, akhirnya gue nggak boleh lagi tuh jualan di sana karena satu dan lain hal, gue pindah ke kios yang agak kecil. Nah, tadinya gue buka dari jam 5 sampai jam 12 malam. Jadi ya nasi goreng pada umumnya kan bukanya kebanyakan jam segitu ya. Jadi gue buka kios, gue sewa lah satu kios yang kita bisa jualan terserah dari jam berapa. Jadi gue sewa satu kios kecil 4x4 lah kalau nggak salah. 4x4 kecil banget. Nah, jadi basic gue tadinya jualan gue online, jadi marketplace Shopee Food, GoFood atau GrabFood. Jadi gue bukalah di suatu kios. Nah, di sana gue mikir, kalau gue buka di kios, ngapain gue buka dari jam 4 lagi ya, jadi sore lagi, gue buka aja lah dari pagi. Terus gue buka nih dari jam 10 pagi kalau nggak salah sampai jam 10 malam. Jadi 12 jam itu gue buka. Orang pada ngomong, kok lu jual nasi goreng dari pagi sih? Atau nasi goreng Padang biasanya bukanya itu sore, kenapa lu dari pagi? Ya nggak apa-apa, gue pengen aja buka dari pagi. Gue bilang, siapa yang mau beli kalau jam segitu ini. Dan pada akhirnya ada aja sih yang beli nasi goreng jam segitu. Nah, gue buka, akhirnya online gue makin lama makin, alhamdulillahnya makin rame. Terus yang tadinya buka 12 jam, terus setahun kan gue buka di sana. Setelah itu gue buka 24 jam. Gue coba 24 jam, gue cari karyawan, gue ajarin masak. Setelah itu akhirnya buka 24 jam di sana. Nah, makin rame. Nah, yang tadinya online, ya untuk dine in cuman 5 orang kalau nggak salah mejanya. Yang tadinya cuman cukup 5 orang, akhirnya offline gue yang tadinya jarang banget yang beli, makin lama makin rame. Nah, pada akhirnya gue sewa. Pada akhirnya gue pindah ke, selama setahun lebih, gue pindah ke ruko yang agak lebih besar, yang bisa offline-nya itu menampung orang dine-in sekitar 10 orang lah, 12 orangan lah. Jadi yang tadinya cuma bisa 5 orang jadi nambah 12 orang. Lalu selang berapa lama akhirnya customer makin lama, dine-in juga makin banyak. Yang tadinya gue fokus online, pada akhirnya gue juga fokus untuk membesarkan offline-nya. Jadi dine-in-nya, take away-nya gue kembangin. Akhirnya gue sewa lagi nih kios di sebelah kios gue yang gue jadiin dapur. Setelah itu, wah, yang tadinya kapasitasnya cuma 10 orang jadi nambah nih 20 orang, yang lebih proper lagi tempatnya. Nah, itulah yang tempat sekarang ini, yang dapurnya sama tempat masaknya sama tempat makannya dipisah. Dan setelah itu barulah gua nyari lagi tempat yang sekarang. Nah, inilah tempat yang ke 1, 2, 3, 4. Ini adalah tempat yang keempat gua di Binus. Dan mudah-mudahan tempat ini membawa berkah lagi untuk Bopet Sutan Mudo dan untuk para karyawan-karyawan yang bekerja di Bopet Sutan Mudo. Jadi semoga lebih lagi lah, untuk lebih perkembangan lebih lagi. Jadi itu aja cerita singkatnya. Nanti gue bakal bahas-bahas lagi tentang pengalaman gue usaha. Untuk kalian yang mau lihat perjalanan usaha gue juga bisa lewat di sosial media kita yang ini. Dan jangan lupa juga subscribe ini, gue bakal bagi-bagi lagi, sharing-sharing lagi. Dan kalian kalau mau tanya-tanya bisa di kolom komen atau DM gue langsung. Di sini gue bukan menggurui, bukan, tapi gue bagi pengalaman gue aja. Yang bisa diambil, yang nggak bisa nggak usah diambil, itu aja. Gue bukan orang yang, banyak kok pengusaha-pengusaha juga yang mulai dari nol di luar sana. Gue juga banyak termotivasi sama yang lain-lain. Jadi ambil baiknya dari gue,
dari usaha gue ini ambil baiknya. Jadi mudah-mudahan kalian yang mulai usaha yakin, yang penting yakin, jangan mudah menyerah. Pokoknya yakin aja dengan apa yang kalian usahakan. Kalau kalian udah yakin dengan apa yang kalian usahakan, jangan ada kata-kata gimana ya ini ya, gimana ini ya, jangan ada. Harus ya gitu. Oke? Jadi sekian dari gua. Terima kasih udah menonton video singkat ini. Semoga yang sekarang menjalani usaha kecil ataupun besar, semoga usaha kalian berkembang. Kedepannya usaha kalian bisa lebih besar lagi. Semangat, jangan pantang menyerah. Jangan lupa follow sosial media kita, subscribe channel ini, komen kalau kalian ingin menanyakan sesuatu mengenai Bopet atau mengenai usaha atau apapun itu ya. Itu aja dari gua. See you di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.